Hai semuanya, selamat datang di podcast Lampu Diri. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah sayang ditinggal. Bercanda ditinggal. Perkenalkan, nama gue Igai dan gue Nova di acara podcast Lampu Diri. Overthinking artinya adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang mikirin sesuatu terus-menerus seolah gak ada ujungnya. Cerita pengalaman orang-orang yang pernah overthinking, dampak overthinking, dan tips-tips agar keluar dari overthinking. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sahabat hati, ini merupakan episode perdana dari podcast Lampu Diri. Ada pepatah mengatakan, belum kenal maka tak sayang, sudah sayang ditinggalin. Bercanda ditinggalin. Perkenalkan, nama gue Igai dan gue Noval. Kami berdua akan menjelaskan apa itu overthinking, ciri-ciri overthinking, cerita pengalaman orang-orang yang pernah overthinking, dampak overthinking, dan tips-tips agar keluar dari overthinking. Kita berharap semoga pada episode kali ini dan episode selanjutnya dapat memberikan pencerahan atau insight baru terhadap kalian yang sedang mengalami keresahan mental. Enjoy! Sekarang kita akan membahas apa itu overthinking. Apa sih guys overthinking itu? Overthinking artinya adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang mikirin sesuatu terus-menerus seolah gak ada ujungnya, padahal lo sendiri gak milih buat ngelakuin hal itu. Sebelumnya gue bakal kasih tahu ada 4 bagian otak manusia. Yang pertama ada lateral prefrontal cortex atau assessment center, bagian otak yang berperan untuk berpikir, melihat dengan logis, rasional, dan perspektif yang seimbang. Yang kedua ada medial prefrontal cortex atau me center, bagian otak yang mengambil andil dalam membuat rasa baper, simpati, sekaligus overthinking. Yang ketiga ada insula, berperan mengawasi sensasi fisik, rasa nyeri, kayak contohnya kita kesayat pisau ataupun dipukulin orang. Dan yang terakhir ada amigdala atau sistem alarm otak, mengatur emosi seperti pusat rasa takut dan lebih intens ke rasa takut, serta merespon rasa takut. Keempat bagian otak tadi sangat berhubungan satu sama lainnya. Nah, overthinking termasuk ke dalam bagian otak medial prefrontal cortex atau me center. Orang yang overthinking biasanya mikirin sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya perasaan sakit hati, bersalah, malu, marah, sampai rasa cemas, sama hal yang akan datang. Hal ini terjadi karena mungkin orang tersebut terobsesi akan suatu hal yang akhirnya bisa mengganggu kualitas hidup mereka. Tapi sebenarnya overthinking bukan merupakan suatu disorder atau gangguan lo sahabat hati. Overthinking merupakan suatu perilaku di mana lo ngelakuin hal itu berulang kali. Pada akhirnya berubah menjadi suatu kebiasaan yang terekam di alam bawah sadar lo. Tentu hal ini bisa jadi kebiasaan yang buruk lo nantinya. Wah, serem juga ya, Pal. Iya guys, lumayan serius juga ya masalah overthinking ini. Nah, selain itu, Pal, ada juga ciri-ciri overthinking. Apa aja tuh guys, coba? Ciri-ciri overthinking, yang pertama rasa cemas yang berlebihan. Ciri yang pertama, coba lo tanya ke diri lo sendiri, apakah lo sering ngerasa cemas secara berlebihan dan biasanya karena hal-hal yang gak penting. Contohnya nih, sesimpel kayak lo lagi mau ke nikahan temen lo atau keluarga lo, terus lo mikir kayak nanti harus pakai baju apa ya, nanti gue jalannya sama siapa ya, nanti gue dikatain jomblo apa enggak ya kalau sendirian datangnya, dan terus aja mikirin hal yang kayak gitu. Kalau iya, bisa jadi lo punya kebiasaan overthinking. Yang kedua, terlalu memikirkan perkataan orang lain. Ciri yang kedua ini, lo terlalu sering mikirin perkataan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini susah banget buat dihindarin gak sih? Kayak lo pasti ketemu orang banyak tiap harinya, dan ada beberapa dari mereka yang mengomentari diri lo di hari itu. Selama komentarnya buat ngebantu diri lo lebih baik sih gak apa-apa. Tapi gimana kalau komentarnya berbau negatif? Nah, kalau lo merasa terus mikirin perkataan mereka, tandanya ada perasaan insecure dalam diri lo. Dan kemungkinan lo punya kebiasaan overthinking kalau begini. Dan yang terakhir, takut untuk memulai sesuatu. Dan yang terakhir apa nih, Pal? Yang terakhir, takut untuk memulai sesuatu. Ciri yang ketiga, lo takut buat memulai sesuatu hal. Lo takut buat melakukan kesalahan. Entah karena takut jadi bahan omongan orang lain, sampai takut diri lo gagal. Padahal, lo sendiri belum tahu gagal atau enggaknya. Gue selalu takut gitu kalau presentasi, kayak takut salah ngomong, takut kalau apa yang gue omongin sulit dimengerti orang lain, dan takut yang lain-lain. Oh ya, disclaimer dulu nih, kita ini anak semester 6. Sahabat hati, kita punya segmen di mana kita udah ngelempar pertanyaan di Instagram kita mengenai pengalaman overthinking mereka. Dan udah masuk beberapa cerita pengalaman mereka, tapi sebelum itu demi menjaga privasi mereka, kita nggak cantumin namanya ya. Nah,
Cerita yang pertama datang dari seorang wanita yang akan menceritakan pengalaman overthinkingnya dengan cowok. Yang katanya, karena gue udah disakitin berkali-kali dan kasusnya tuh semua cowok sama, yaitu karena fisik dan dulu gue diselingkuhin. Nah, masalahnya gue dikecewainnya tuh bukan sekedar pacaran terus putus kan, tapi sampai mau nikah terus gak jadi tanpa alasan lagi. Dan itu bikin gue stres banget, berat badan gue turun drastis dari 79 ke 59 kg. Bayangin sestres apa gue. Jadi sekarang gue kalau dideketin cowok ya gue langsung mikir, lu pasti mau nyakitin gue, lu pasti mau selingkuhin gue nanti, pasti mau ghostingin gue. Padahal gue gak tahu nih cowok bakalan gimana nantinya, tapi gue udah mikir jelek duluan. Itu yang bikin gue gak bisa nerima cowok baru untuk sekarang. Dia juga mengalami overthinking dalam pertemanannya. Jadi dulu tuh gue pernah dibully. Jadi gue kalau ketemu orang mikirnya udah jelek duluan. Kayak pasti nih orang dalam hati bilang gue jelek, gue gendut dan lain-lain. Padahal mau orang itu gak ngapa-ngapain. Tapi gue udah overthinking duluan dan itu bisa bikin gue sampai stres dan nangis-nangis. Cerita yang kedua ada apa nih, Pal? Cerita yang kedua dari wanita yang juga memiliki pengalaman overthinking dengan kedua orang tuanya. Yang katanya ada overthinking gue yang paling parah banget itu tentang orang tua sih. Jadi dari kecil gue udah sering banget ngeliat orang tua gue ribut yang seribut-ributnya tapi gak pernah main fisik. Cuman omongan teriak-teriak sampai nangis-nangis bahkan sampai pingsan. Dari kecil gue udah sering banget ngeliat orang tua gue berkali-kali mau cerai. Ya udahlah, gue juga udah bodo amat lah. Gue gak mikir itu bakal ngedistract gue nantinya. Jadi sekarang gue udah ketakutan duluan. Yang ada di otak gue adalah mereka tuh kalau mereka lagi ngobrol, habis itu nanti mereka pasti bakal berantem. Padahal enggak. Padahal mereka ngobrol biasa aja. Gue juga dari titik yang paling parahnya tuh kayak gue takut kalau bapak gue balik. Bukannya gue nggak sayang apa gimana ya. Yang gue takutin kalau bapak gue pulang, bapak gue bakal berantem sama orang tua gue. Gue pikir ketakutan gue cuma sampai situ aja. Ternyata itu bikin gue sampai halusinasi. Walaupun suaranya nggak real, suaranya itu cuman ada di otak gue doang. Tapi itu udah bikin gue stres banget, sampai nangis-nangis jadinya. Dan gue masih ngebekas banget ketika gue masih kecil. Bapak gue sama ibu gue berantem kayak gimana, kalimatnya apa, teriakannya kayak apa, ngomong mau cerainya kayak apa. Gue sampai detik ini masih inget. Dan itu masih kebayang-bayang kayak real aja. Padahal itu cuma ada di otak gue aja. Menurut lu gimana sih guys cerita yang tadi? Kalau menurut gue ya, Pal, pengalaman masa lalu, terutama pengalaman buruk ketika kecil itu akan membuat pribadi kita menjadi seperti ini. Contohnya aja kayak overthinking. Sedih juga ya guys, setelah ini ada cerita apa lagi guys? Nah, cerita yang ketiga ini datang dari seorang wanita yang memiliki pengalaman overthinking dengan pasangan yang dulu. Katanya, gue tuh orangnya overthinking banget, apa-apa dipikirin, apalagi kalau ada masalah percintaan ya. Dulu gue tuh pernah LDR sama cowok selama 2 tahun. Ketika itu, sampai gue overthinking dan bahkan sampai gue depresi. Tiap hari, tiap menit, dan tiap detik gue tuh terus kepikiran sama cowok ini. Sampai tiap hari gue sampai nangis. Tapi yang lebih sering tuh malam. Gue kalau malam bisa nangis yang bener-bener nangis sampai kepikiran dan gak tahu mau ngapain. Pernah gue overthinking sampai kepala gue sakit, tapi gak sakit. Dan akhirnya butuh 1 tahun waktu gue buat healing dari hubungan itu. Gimana Pal menurut lu dari cerita tadi? Sebenarnya nggak cuma cewek doang sih guys yang bisa nangis. Terkadang cowok juga bisa. Cowok ketika udah menikah wanitanya nih, dia akan mengorbankan apapun demi wanitanya. Ini juga sama sih kayak cerita gue. Gimana tuh Pal ceritanya? Ceritain dong. Next lah, cerita selanjutnya. Oke, cerita yang terakhir datang dari seorang wanita juga. Waduh, semuanya cewek ya. Berani ngasih cerita pengalaman overthinkingnya ke kita. Mantap deh buat ciwi-ciwi. Katanya nih, jadi gini, cerita waktu dulu awal-awal kampus ketika semester 3 sampai 4 kan banyak banget tugas. Saking banyaknya tugas, bukannya dikerjain tapi malah dipikirin. Bahkan gue selalu nangis sampai titik dimana gue berpikir buat berhenti kuliah. Gue juga selalu mikir, apakah gue salah ngambil jurusan ya? Terus nanti gue bakalan kerja di mana ya? Sedangkan gue ngerasa skill gue tuh masih belum cukup. Dan dulu gue naik angkot kalau mau ke kampus, soalnya gue nggak bisa bawa motor, pulang pergi dan nggak ngekos juga. Kebetulan jarak antara rumah gue lumayan jauh dari kampus. Terus kalau ngampus harus bangun pagi, kalau lagi banyak tugas baliknya sampai nangis, kayak ngebatin gitu, mikirin tugas. Setiap UTS dan UAS selalu overthinking. Dan belum sampai di situ aja, gue juga selalu ditekan sama orang tua, gue harus bisa sukses, harus cepet-cepet ambil PKL dan harus cepet lulus dan harus cari kerja.
Pertanyaan yang selalu dilontarkan orang tua gue kayak, kamu mau jadi apa? Kamu harus bisa jadi kayak tete-tete kamu harus cepat lulus tepat waktu. Karena tete-tete gue lulus kuliah tepat waktu sering dibanding-bandingin sama tete gue. BTW, gue anak ketiga dari 5 bersaudara. Itu sih yang membuat gue selalu overthinking. Gimana Pal tanggapan lu dari cerita tadi? Kalau menurut gua, lu harus ngehargain orang tua lu yang udah ngebiayain lu. Lebih banyak bersyukur aja sih. Banyak di luar sana yang mau kuliah tapi terlambat karena biaya. Nah, kira-kira apa aja sih guys dampak dari overthinking ini? Nah, yang pertama ini Pal, ada kayak lo jadi mudah terganggu dan sulit buat melakukan suatu aksi karena terlalu banyak hal yang lo takutin dan lo pikirin. Lo jadi takut buat ngapa-ngapain, takut gak sesuai ekspektasi, takut mengecewakan orang, insecure, takut segala hal deh yang buat lo berpikir diam itu lebih baik. Sebuah studi di Inggris menyatakan bahwa overthinking bisa buat ide lo itu stuck di suatu tempat, gak sempat lagi mikirin ide-ide kreatif lain yang mungkin udah muncul karena lo kebanyakan mikir di satu ide itu. Jadi ide yang lain terhambat untuk muncul. Dan yang ketiga ada kehabisan energi. So pasti overthinking itu memerlukan banyak energi. Meskipun cuma rebahan di kasur, otak lo terus memproses hal-hal yang muncul dalam pikiran lo. Jadi karena otak kita memproses terlalu banyak hal, otak kita jadi lelah, begitu juga fisik dan mental. Yang terakhir nih, kekurangan waktu tidur atau kualitas tidur kurang baik. Rata-rata kebiasaan overthinking itu dilakukan di malam hari ketika lo udah gak ada kegiatan lagi. Ibaratnya kita mau review hari ini ngapain aja, malah keterusan sampai kemana-mana dan berjam-jam. Jadi tentu aja nih mengganggu waktu dan kualitas tidur lo. Asli deh itu ngeganggu banget. Wah, sampai segitunya banget ya guys. Iya Pal. Nah kalau tips-tips agar keluar dari overthinking itu gimana sih Pal? Overthinking ini ada 5 tips nih. Yang pertama, menyadari kalau lo lagi overthinking. Ini adalah step pertama ketika lo mau berhenti dari overthinking, yaitu lo harus sadar dulu nih, apakah lo lagi overthinking atau enggak. Hah? Gimana caranya lo tahu lagi overthinking atau enggak? Caranya itu, lo sadarin apakah pemikiran ini terus berulang-ulang tanpa kejelasan, apakah pemikiran ini masuk logika, apakah hal yang lo pikirin ini bisa lo kendalikan. Yang kedua, melatih pernapasan. Setelah lo sadar kalau lagi overthinking, selanjutnya lo bisa pakai teknik deep breathing untuk berhenti atau mengurangi overthinking. Fokus sama pernapasan lo, rasakan ketika oksigen itu masuk ke dalam tubuh lalu dikeluarkan perlahan. Caranya melakukan teknik deep breathing itu gimana? Yang pertama, cari tempat yang enak atau yang memungkinkan lo untuk merasa rileks. Yang kedua, letakkan satu tangan di dada dan satu lagi di bagian perut. Yang ketiga, tarik napas dan buang napas melalui hidung dan rasakan oksigen bergerak masuk ke dalam paru-paru dan menyebar ke seluruh tubuh. Melakukan teknik deep breathing ini dalam 5 menit 3 kali sehari akan membuat lo lebih rileks dan terhindar dari overthinking. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah. Lo harus cari tahu apa sih sebenarnya masalah yang muter-muter terus di otak lo. Kalau gue nih ya, biasanya setiap ada suatu hal yang muncul di otak gue selalu tulis di note HP gitu buat gue jabarin. Mana yang paling sering muncul itu gue analisis lagi. Apa sih sebenarnya yang gue pikirin dari masalah ini? Kalau udah ketemu apa aja hal yang muncul ketika lo overthinking nih, lo bisa mulai mencari pemecahan masalahnya. Gimana caranya biar masalah ini selesai dan lo gak kepikiran lagi? Terdapat 2 jenis strategi coping yang umum dalam kehidupan kita, yaitu emotion focused coping dan problem solving coping. Yang pertama ada emotion focused coping. Emotion focused coping adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan mengontrol emosi kita dalam situasi yang gak bisa kita kendalikan. Misalkan ya, lo overthinking gara-gara keinget dulu pernah jatuh kepleset di tangga pas lagi istirahat rame-ramenya di sekolah. Ya kejadian ini kan gak bisa lo ulang dan gak bisa lo kendalikan. Kalau ini muncul kembali di pikiran lo, yang lo bisa lakukan adalah dengan emotion focused coping. Kontrol emosi itu. Anggap semua orang lupa kejadian itu. Cuma lo doang yang inget. Toh kalau mereka inget gak akan sesignifikan apa yang lo pikirin kan? Yang kedua, ada problem solving coping. Problem solving coping adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan melakukan sesuatu yang buat masalah ini terpecahkan dalam situasi yang masih bisa kita kendalikan. Misalnya, gue overthinking gara-gara dulu nembak cewek pas SMA. Tapi dia nganggapnya cuma temen doang.
Ya, yang bisa gue lakukan supaya nggak overthinking lagi ketika itu adalah berusaha menerima reaksi dari cewek itu. Walaupun sakit sih, tapi mau gimana lagi? Perasaan kan nggak bisa dipaksakan gitu. Dan akhirnya gue harus bisa melupakan perasaan gue ke cewek itu, biar gue nggak overthinking lagi tentang hal ini. Yang keempat, bisa dijelaskan oleh Iga ya? Oke. Nah, yang keempat ini ada berlatih mindfulness. Mindfulness adalah keadaan di mana manusia memiliki kemampuan untuk fully aware atau sadar sepenuhnya dengan kejadian yang terjadi sekarang. Dengan berlatih mindfulness, lo bisa mengurangi overthinking karena otak lo bekerja dengan apa yang sedang terjadi, bukan overthinking kemana-mana terhadap sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi. Mindfulness ini kayak live now, hidup sekarang, bukan kemarin dan bukan besok. Fokus kepada apapun yang sedang terjadi sekarang ini. Misalkan lo lagi makan, ya nikmatin aja makanannya, gak usah mikirin semester depan, udah offline atau belum. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur itu suatu hal yang simpel, tapi dampaknya besar banget. Bersyukur itu bisa jadi mengapresiasi diri sendiri, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih pada diri sendiri, lebih menikmati hidup, dan hal yang lain-lain. Kalau lo udah bisa bersyukur dan mengapresiasi apa yang lo capai selama ini, lo bisa belajar untuk mencintai diri sendiri atau self-love. Daripada bilang anjir, masa gue disuruh jadi ketua kelompok tugas sih? Kalau gue gak bisa gimana? Kalau nanti hasilnya gak bagus, yang disalahin gue bukan? Kalau anggotanya pada gak gerak gimana? Lebih enaknya bilang, alhamdulillah gue dipercaya jadi ketua kelompok. Semoga bisa bekerja dengan baik sampai tugasnya selesai. Ya kan? Lebih adem gitu dengarnya. Berpikir positif untuk diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Gitu sih kira-kira tips-tips overthinking yang bisa lo coba untuk memberhentikan overthinking yang selalu terbayang-bayang dalam pikiran lo. Nah, itu dia sahabat hati podcast perdana dari Lampu Diri. Kita berharap kalian dapat insight baru tentang overthinking ini. Dan buat kalian yang masih mengalami masalah overthinking, ini kita doakan ya agar kalian dapat keluar dari overthinking ini. Makasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast Lampu Diri kali ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gue Noval. Gue Igai, Pamit pamit undur undur diri. diri. Dadah.